Jadi, kuliah adalah masalah besar kali ini. Seru Xie Xie mengatakan, tidak mudah mendapatkan kuota. Banyak kuota yang ditetapkan oleh keluarga besar atau kekuatan besar. Sepertinya kampus kita benar-benar berlatar belakang banyak. Kurasa, jika Wei Xiaofeng tahu bahwa kita sebenarnya bisa memasuki platform Spirit Ascension untuk berlatih, Anda pasti akan menyesal karena usus Anda membiru. Zhang Yangzi berbalik dan memelototi Xie Xie, mengapa Anda begitu tidak masuk akal? Xie Xie mendengus dingin, bukankah begitu? Anda dapat mencobanya ketika saatnya tiba. Mata Zhang Yangzi berkedip, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi Wang Jinsi memegangi bahunya. Zhang Yangzi menatapnya, dan Wang Jinsi menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi padanya? Zhang Yangzi memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Jinsi sedikit tidak mau. Dia samar-samar tahu bahwa itu terkait dengan penindasan Tang Wulin terhadap semangat bela dirinya, tetapi sudah begitu lama. Mungkinkah dia masih diam? Tidak sembuh? Menara roh kota Donghai jauh dari kota Aolai di mana Tang Wulin berada. Sebagai salah satu submenara dari organisasi Spirit Passing Pagoda, 18 pagoda Spirit Passing berskala besar ini juga disebut 18 Tianzu. Anda dapat melihat menara transmisi roh ini dari jarak jauh, tingginya ratusan lantai dan tinggi lebih dari 400 meter, juga merupakan bangunan landmark bahkan di kota Donghai yang bertingkat tinggi. Bagian dasar pagoda disajikan dalam bentuk segi 8 meliputi area yang sangat luas, setiap 10 lantai ke atas akan menyempit ke dalam hingga puncak-puncak menara. Hanya dengan melihatnya dari luar, Anda bisa merasakan auranya yang luar biasa. Ini sudah terjadi pada submenara markas besar pagoda spiritual, tempat yang dikenal sebagai pagoda roh langit, akan sangat besar. Tang Wulin mendengar orang-orang mengatakan bahwa markas pagoda penyebaran roh terletak di kota Shrek di wilayah inti daratan, dan kota Shrek adalah salah satu kota inti dari seluruh federasi. Mingcheng, markas federal di barat, adalah satu-satunya kota raksasa di daratan. Perguruan tinggi jelas memiliki pengaturan. Ketika mereka menaiki tangga menuju gerbang, dekan pendidikan Long Hangsu sudah menunggu di sana. Melihat Wu Changkong memimpin mereka, Long Hangsu menyapa mereka dengan cepat, "Guru." "Direktur Long." Dia menyapa dengan sederhana, tetapi Wu Changkong masih tanpa ekspresi. Long Hangsu berkata, "Ikutlah denganku." Ketika Anda berjalan ke lantai pertama pagoda Chuanling, Anda pertama kali dikejutkan oleh dekorasi interior yang megah. Tanahnya dilapisi batu berwarna keemasan gelap, dengan tekstur alam yang mempesona. Pilar-pilar batu besar menopang sebuah kubah setinggi puluhan meter. Yang lebih mengesankan lagi adalah pilar-pilar batu tersebut dan mural warna-warni yang megah di kubah tersebut. Mural-mural ini luar biasa dan megah, dengan pemandangan dan karakter di atasnya, dan tampaknya merekam sebuah cerita. Wu Changkong berkata, mural tersebut merekam kisah generasi pertama Master Menara Roh, generasi Master Roh legendaris, dan penemu roh. Bagaimana Lingbing Douluo memimpin guru roh manusia melawan gelombang monster roh. Mural di sini hanya sebagian. 8 menara transmisi roh dibagi menjadi beberapa menara yang dapat menyelesaikan cerita. Pukulan dari markas menara transmisi roh merekam adegan Lingbing Douluo melawan monster jiwa terkuat Dewa Kaisar Tian. Setelah perang itulah Lingbing Douluo berakhir. Menghilang dan tidak pernah muncul kembali. Namun, menurut legenda, Lingbing Douluo pada akhirnya menang, karena sejak itu, Dewa Binatang Mata Emas dan Raja Naga Hitam di Tian juga tidak muncul kembali. Meski hanya mendengarkan narasi Wu Changkong, Tang Wulin masih merasa pusing. Kemegahan yang disajikan pada mural tersebut dapat ia rasakan dengan jelas. Dalam gelombang monster, monster jiwa besar memiliki aura yang menakutkan, dan yang berdiri di depan mereka adalah kota besar. Di atas kota ada sesosok yang melayang-layang, matanya sangat cerah. Di sekujur tubuhnya ada beberapa sosok yang melayang-layang, di antaranya seorang perempuan berbaju putih, perempuan berbaju hijau, dan sekuntum bunga es di bahunya. Ada juga beruang besar, cacing putih besar, dan di bawah penjagaan mereka, pemuda itu dikelilingi oleh cincin roh yang brilian dan aneh. Ini Lingbing Douluo. Ketika dia masih sangat muda, Tang Wulin pernah mendengar tentang legendanya, Lingbing Douluo Huo Yuhao, dan ada juga legenda bahwa dia pada awalnya adalah putra Adipati Macan Putih dari Kekaisaran Bintang Luo pada saat itu, jadi dia sebenarnya harus disebut Dai Yuhao. Dia adalah pemimpin generasi 10.000 tahun yang lalu, dari remaja biasa, dia bergabung dengan Akademi Shrek yang legendaris dan menjadi pembangkit tenaga listrik top, benua Megatron. Menurut legenda, dia kemungkinan besar menerobos batas umat manusia, pergi ke dewa, dan akhirnya menjadi dewa. Sebab, setelah dia menghilang, istrinya juga menghilang.
Tang Wulin memandang Lingbing Douluo di mural secara alami dengan tatapannya, dan segera memperhatikan sosok mulia lainnya. Sepasang sayap kupu-kupu besar terbentang di belakang mereka, memancarkan kecemerlangan yang kuat dan cerah, serta wajah yang cantik, tepat di sebelah Lingbing Douluo. Meskipun Anda memiliki pasangan lain di samping mereka, mata setiap orang akan berbeda. Sadar tertarik dengan mereka berdua. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, istri Lingbing Douluo Huo Yuhao. Wulin, lihat, istri Lingbing Douluo sangat cantik. Dikatakan sangat kuat, dan memiliki keterampilan fusi seni bela diri yang kuat dengan Lingbing Douluo. Bisa dilebur menjadi satu dan berubah menjadi eksistensi yang super kuat. Di era itu, itulah yang terkuat. Xie memandang mural itu dengan kagum. Tang Wutong sangat mirip dengan nama Wulin. Suara Guyu agak aneh, dan, apakah kamu sudah tahu, Wulin tampaknya agak mirip dengan Tang Wutong itu. Terutama matanya. 4. Xie berkata, tidak seperti itu. Mata dan rambut People's Dragon Butterfly Douluo berwarna biru bubuk, sedangkan Wulin berwarna hitam. Seperti apa bentuknya? Mendengarkan percakapan mereka, Tang Wulin juga memiliki beberapa perasaan aneh dalam hatinya sendiri. Melihat naga kupu-kupu Douluo Tang Wulin, ia benar-benar merasa sedikit dekat di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya mengejek dan berperang melawan naga kupu-kupu. Dibandingkan dengan Luo, siapa dia? Seharusnya karena namanya agak mirip, itulah mengapa dia merasa seperti ini. Oke, ayo pergi. Suara Long Hengsu membangunkan 5 siswa. Dia tersenyum dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke 18 Tiansu, saya juga memiliki rasa ingin tahu yang sama seperti Anda. Tetapi kemudian datang lebih, dan perasaan ini memudar. Namun, setiap mural dari 18 Tiansu sangat layak untuk diapresiasi. Dan Sky, konvergensi pikiran, ke dalam lingtai menunggu, Anda hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tang Wulin berkata dengan heran, Guru, maukah kamu masuk bersama kami? Wu Changkong mengatakan, pada tingkat SD, hanya master semangat bawah cincin keempat bisa memasukinya. Long Hengsu mengangguk dan berkata, tapi Anda dapat yakin bahwa kami akan memperhatikan situasi Anda di luar. Begitu ada bahaya, Anda harus mengambil inisiatif untuk mengungsi dan kembali. Saya akan menjelaskan tindakan pencegahannya nanti. Dipimpin oleh Long Hengsu dan Wu Changkong, semua orang masuk ke lift. Lift tidak naik, tapi turun. Rasa lemah tanpa bobot memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi jauh ke dalam tanah. Mengenai seberapa dalam tanah itu, tidak mungkin untuk menilai. Spirit Tower adalah layak menjadi nomor 1 organisasi di daratan, dengan kekuatan terkuat dan sumber daya keuangan. Ini jenis biaya proyek angka benar-benar astronomi. Tidak ada jumlah lift, tetapi hanya berhenti setelah 3 menit. Melangkah keluar dari lift, adalah lobi yang luas dengan lebih dari selusin anggota staf. Di belakang adalah saluran struktur logam. Long Hengsu mengeluarkan kartu gaya aneh dan menyerahkannya kepada salah satu staf. Staf tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memberi isyarat tolong, dan membawa mereka ke salah satu koridor. Koridor itu maju sejauh puluhan meter dan kemudian memasuki lift. Terus turun, kali ini hanya 10 detik, liftnya berhenti. Ketika mereka muncul lagi, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di ruangan melingkar. Ruangan itu masih penuh dengan struktur logam, tetapi lingkaran besar layar penuntun jiwa tergantung di dinding, dan berbagai gambar muncul di layar. Terlihat seperti dunia hijau, seperti hutan. Staf berbalik dan berkata, ada 5 tempat untuk memasuki platform kenaikan roh utama. Tidak ada batasan waktu. Ketika Anda tidak tahan bahaya, Anda dapat menekan sinyal marah bahaya dan Anda akan kembali ke sini. Izinkan saya berbicara tentang tindakan pencegahan di bawah. Platform kenaikan adalah pagoda spiritual kami selama ribuan tahun. Itu dibangun dengan akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, latar belakang, dan hampir semua sumber daya. Itu sendiri dapat disebut dunia lain, yang menggunakan banyak teknologi ruang. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah bahwa platform kenaikan tidak dunia yang benar-benar virtual, tetapi setengah virtual dan setengah nyata. Karena banyak data virtual perlu mengandalkan umpan balik nyata untuk menjalankannya. Platform kenaikan utama adalah bagian dari virtualitas murni. Oleh karena itu, nyawa Anda tidak akan terancam. Di antara liter lingtai, Anda dapat melakukan apa saja, tetapi hal inti yang harus dilakukan adalah bertahan, berusaha bertahan. Semakin lama bertahan, semakin banyak manfaat yang Anda dapatkan dalam prosesnya. Kedua, jangan berpikir bahwa itu benar-benar aman di dalam. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hidup Anda sendiri. Meskipun itu hanya akses gelombang otak Anda, begitu ada rangsangan yang sangat besar, Anda mungkin masih dikejutkan oleh gelombang otak Anda. Itu terlalu besar dan berbahaya.
Jadi, begitu Anda merasa di luar jangkauan toleransi Anda sendiri, segera tekan sinyal mara bahaya dan keluar dari platform kenaikan roh. Apakah Anda mengerti? Mengerti. Kata Tanggulin 5 orang buru-buru. Staf mengangguk, untuk lebih, Anda bisa mengalaminya sendiri. Hari ini adalah entry pertama Anda, dan mungkin tidak terlalu lama. Namun, itu harus meninggalkan kesan yang mendalam pada Anda, anak-anak, jadilah mental persiapkan, ingat, jangan panik dalam situasi apapun. Soul Beast tidak buruk, selama kamu menghadapinya dengan benar. Setelah mendengarkan staf, kelima remaja dan perempuan merasa sedikit bersemangat untuk mencoba. Terutama pertama kali saya mendengar tentang Tanggulin dan Guyu di platform Ascension, mereka bahkan lebih bersemangat. Akses gelombang otak? Bagaimana rasanya? Staf menekan tombol, dan 5 lemari logam perlahan-lahan ditarik keluar dari dinding di samping mereka. Lemari ini horizontal, dengan lekukan di dalamnya, yang kebetulan berbentuk manusia, tetapi agak mirip peti mati. Semua berbaring. 5 orang terbaring di dalamnya, dan dinginnya logam membuat pikiran mereka lebih terkonsentrasi. Satu persatu cangkir isap instrumen muncul dari sekeliling, dan dengan cepat memasang beberapa bagian tubuh mereka, pas. Ini akan dimulai, kalian sudah siap. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Nanti, selama pemindaian, akan ada sedikit ketidaknyamanan. Setelah beberapa saat, itu akan berlalu. Ini adalah kata-kata terakhir dari 5 Tanggulin yang mendengar staf. 5 lemari logam perlahan-lahan meluncur ke posisi dinding semula, dan mereka berubah menjadi kegelapan di depan mata mereka. Tanggulin hanya merasakan sensasi kesemutan yang berasal dari anggota tubuhnya pada saat yang sama. Sepertinya ada sesuatu yang terus-menerus melewati tubuhnya. Kekuatan roh dan pembuluh darah di tubuhnya dirangsang, menyebabkan fluktuasi dengan sendirinya, dan sensasi kesemutan mulai berubah. Dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat, membuatnya lumpuh. Sedikit rasa sakit ini tidak berpengaruh banyak pada Tanggulin, yang baru saja menahan rasa sakit tak lama setelah membuka segel, tetapi agak lesu. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya berguncang tiba-tiba. Ketika tanpa sadar dia terbangun dari keadaan setengah mengantuk, dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya telah benar-benar menyala. Kotak logamnya hilang, dan sensasi kesemutan yang asli hilang. Hanya saja di punggung tangannya ada sesuatu seperti alat musik metal dengan tombol merah menyala di atasnya. Sinyal mara bahaya. Di sini adalah Tanggulin kaget. Meskipun dia sudah memiliki kesan awal dari Spirit Ascension Platform setelah mendengarkan akun Xie sebelumnya, dia benar-benar mengerti betapa mengejutkannya Spirit Ascension Platform diteliti oleh organisasi Spirit Pagoda setelah dia benar-benar memasukinya. Di sebelahnya ada pepohonan rimbun dan semak-semak besar di depannya, tidak ada jalan sama sekali, serasa memasuki hutan perawan. Yang lebih aneh adalah dia merasa sangat nyata pada dirinya sendiri, dan dia meremas pipinya dengan ringan, ada rasa sakit. Segala sesuatu di sekitar saya benar-benar nyata untuk disentuh. Ya Tuhan, platform spiritual ini juga luar biasa. Tanggulin penuh dengan kekaguman, dia tidak pernah mengalami perasaan seperti itu luar biasa. Setelah kejutan singkat, Tanggulin secara bertahap menstabilkan pikirannya. Dia akan jauh lebih tenang daripada rekan-rekannya. Latihan menempa sejak kecil tidak sia-sia. Dia tanpa sadar melirik tangannya, semua gelang dan cincinnya ada di sana, yang berarti segala sesuatu yang ada di dunia nyata dibawa ke sini. Pada saat yang sama, kekuatan darahnya sendiri dioperasikan. Di lengan kanan, sisik emas samar juga muncul. Semuanya persis sama dengan kenyataan. Mengangkat kedua tangan pada saat yang sama, 2 lampu perak menyala, dan sepasang palu perak berat yang ditempa jatuh ke telapak tangannya. Dengan kekuatannya, sepasang palu tempa tidak lagi terasa berat, tetapi memegangnya, Tanggulin masih akan terasa sangat nyata. Dia tidak bertindak gegabah. Dari kata-kata staf sebelumnya, dia bisa mendengar bahwa platform kenaikan ini bukanlah tempat yang aman, itu pasti sangat berbahaya. Dimungkinkan untuk menghadapi musuh kapan saja. Ini sejalan dengan pelatihan tempur sebenarnya yang dikatakan guru. Kemudian, yang harus Anda lakukan adalah bertahan untuk waktu yang lebih lama, dan selalu benar untuk berhati-hati. Memikirkan hal ini, Tanggulin berjongkok terlebih dahulu, merasakan segala sesuatu di sekitarnya dalam diam. Kekuatan mentalnya telah memasuki alam lintong, dan tanggapannya terhadap dunia luar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah tempat yang penuh kehidupan, ini adalah perasaan pertama Tanggulin. Ini adalah hutan perawan yang sebenarnya. Apakah benar-benar ada hutan primitif di Federasi? Dengan penebangan manusia yang terus-menerus, hutan purba menjadi semakin berkurang.
Konon, hutan Stardou, yang dulunya merupakan hutan terluas di daratan, kini hanya memiliki kurang dari 1% dari luas aslinya. Ternyata hutan purba itu begitu asri dan udaranya begitu segar. Perasaan ini sangat luar biasa. Dengan kegembiraan berkilauan di matanya, Tang Wulin tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seolah-olah dia telah kembali ke kota Aolai, di taman kecil di sebelah rumahnya. Saat itu, dia merasakan aura biru rumput perak di sekelilingnya di taman kecil, sehingga kultivasi kekuatan jiwanya meningkat lebih cepat, dan akhirnya dia menembus level ke-10 dan menjadi master jiwa resmi. Dan tempat di depanku, nafas kehidupan, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dari taman kecil di rumahku sendiri. Di antara semak-semak, rumput perak biru juga dekat dengan tanah. Hanya saja rumput perak biru di sini jauh lebih kuat daripada rumput perak biru yang pernah saya lihat. Sulit bagi rumput perak biru untuk tumbuh lebih dari 15 cm, tetapi rumput biru perak di sini tingginya setidaknya 30 cm, hampir di atas betisnya. Dari jongkok hingga duduk, Tang Wulin dengan lembut membelai rumput biru perak di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar melepaskan semangat bela dirinya, dan tanaman merambat biru perak dengan tenang melarikan diri, mengebor ke rumput perak biru di sekitarnya. Dalam sekejap, aura-aura kehidupannya meningkat pesat. Segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi dengan sorak-sorai dan kegembiraan hidup, hutan yang sunyi dan nafas kehidupan yang kuat membuatnya secara alami terbenam di dalamnya. Area nomor 5 dari platform naik utama dari Pagoda Lingling. Apa yang dia lakukan? Long Hengsu menunjuk ke layar, duduk di tanah dengan mata tertutup, dan menikmati Tang Wulin yang bersandar di bagasi di belakangnya. Sudut mulut bergerak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa anak itu sedang tidur. Sungguh kesempatan langka untuk berkultivasi di platform kenaikan, dia sedang tidur. Wu Changkong berkata, dia sepertinya menyadari, jangan lupa, seni bela dirinya adalah rumput perak biru. Di dunia nyata, hanya ada sedikit rumput perak biru yang subur. Dia sepertinya merasakan sesuatu, Anda tahu, melepaskan jiwa bela dirinya dari telapak tangannya. Long Hengsu tiba-tiba berkata, hutan Stardou yang disimulasikan ini memang sangat cocok untuk penanaman master roh tanaman. Anak ini memiliki pemahaman yang sangat baik. Wu Changkong mengangguk setuju. Di antara 5 siswa di kelas 0, Tang Wulin sama sekali bukan yang terbaik. Dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar Xie-Xie, atau keterampilan fusi jiwa bela diri Zhang Yangzi dan Wang Jinxi, atau keterampilan magis Guyu. Kontrol elemen. Namun, Wu Changkong sangat menghargai anak ini. Tang Wulin memberi Wu Changkong perasaan aneh, seperti sepotong batu giok mentah. Tampaknya kecepatan kultivasinya tidak terlalu cepat, tetapi Wu Changkong dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat pertumbuhan anak tersebut adalah yang tercepat di antara 5. Saat pertama kali masuk sekolah, jarak antara dirinya dan yang lain berada di level jurang, namun hanya dalam beberapa bulan, ia sudah bisa menjadi kehadiran yang tak kalah kuat dari yang lain. Terutama karakternya yang ulet, kecerdasan luar biasa, dan kekuatan spiritual adalah semua hal yang dapat dibuat. Jika kekuatan darah misteriusnya dapat terus dirangsang dan tumbuh, maka mungkin yang terbaik di antara 5 anak di masa depan adalah dia. Zhang Yangzi mengguncang seluruh tubuhnya, kakinya di tanah. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan heran. Ini hutannya? Dikelilingi oleh hutan lebat, seruan serangga dan burung sangat jelas, dan perasaan penuh kehidupan sangat tidak nyaman bagi seorang master jiwa dengan atribut jiwa bela diri yang gelap, tetapi rasanya sedikit keluar dari tempatnya. Namun, di bawah stimulasi aura kehidupan ini, dia menemukan bahwa kecepatan operasi kekuatan jiwanya jelas lebih kuat dari biasanya. Anda harus siap bertarung kapan saja. Hampir tanpa ragu, Zhang Yangzi melepaskan jiwa bela dirinya. Sepasang sayap hitam menyebar dari belakang. Semangatnya adalah elang sihir hitam, keberadaan yang sangat kuat. Oleh karena itu, pada kenyataannya, keterampilan fusi seni bela diri miliknya dan Wang Jinxi harus disebut naga elang hitam, tetapi kultivasi mereka terlalu lemah untuk memungkinkan keterampilan fusi seni bela diri benar-benar diselesaikan. Dikalahkan dengan cepat. Dalam hal ini, Zhang Yangzi sebenarnya sangat tidak yakin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan lebih lemah dari Tang Wulin. Dalam pertandingan promosi, dia merasa bahwa dia telah kehilangan kekuatannya tanpa menggunakan kekuatannya. Tidak bisa lebih tercekik. Jangan biarkan aku bertemu dengan kalian bertiga. Sambil memikirkannya, sayap elang Zhang Yangzi mengepak di belakang punggungnya, dan tubuhnya segera naik beberapa meter, meraih tangannya di bagasi, dan memanjat dengan cepat. Menurutnya, menduduki ketinggian komando terlebih dahulu dan mengamati situasi sekitarnya adalah pilihan terbaik. Terutama, jika Wang Jinxi dapat ditemukan, itu akan bagus.
Saat bersama Wang Jinsi, kekuatan keduanya akan meningkat karena satu sama lain. Cakar elang tumbuh dari ujung tangannya, yang mendorong tubuhnya ke puncak pohon dengan sangat cepat. Melihat ke bawah dari pohon besar setinggi puluhan meter ini, saya bisa melihat jauh. Pohon besar yang dipilihnya adalah yang tertinggi sebelumnya. Ketika melihat ke kejauhan dari puncak pohon, dia langsung dikejutkan oleh semua yang ada di hadapannya. Itu adalah lautan hijau tak berujung, bergelombang tanpa henti, tanpa akhir terlihat. Langit cerah dan awan tidak ada habisnya, hijaunya tidak ada batasnya, dan kanopi pohon yang besar memberi orang rasa hidup yang tak terlukiskan, seolah ada kehidupan tanpa akhir di dunia ini. Ini sangat realistis. Dia juga tahu Ascension platform sebelumnya, tetapi karena kekuatannya tidak terlalu kuat dan usianya masih muda, meskipun kondisi keluarga dapat mendukungnya, dia tetap belum datang. Hah, apa itu? Zhang Yangzi melihat ke arah langit. Seekor burung cian besar melayang di udara, lalu tiba-tiba sayapnya menyatu dan terbang ke arahnya. Burung besar yang sangat indah. Hati Zhang Yangzi tergerak, dan pada saat yang sama, jejak kebanggaan muncul di hatinya. Kesempatan untuk pertarungan sebenarnya datang begitu cepat. Lalu coba seberapa kuat jiwa binatang di sini. Dua lingkaran cincin roh naik pada saat yang sama, dan elang sihir jiwanya juga muncul di pundaknya. Zhang Yangzi menghentakkan kakinya dengan keras di bagasi dan terangkat ke udara dengan bantuan kekuatan rebound dari bagasi. Sepasang sayap elang terbentang di belakangnya, dan pada saat yang sama cincin roh kedua bersinar. Kemampuan roh kedua, elang menyerang langit. Apa yang dia aktifkan secara langsung adalah kemampuan roh terkuatnya. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan roh ini dalam kompetisi promosi, untuk bekerja sama dengan Wang Jinsi dan dapat mengendalikan seluruh tim, kekuatannya sendiri belum dimanfaatkan sepenuhnya. Bisa dibayangkan dia sedang frustasi akhir-akhir ini. Memasuki platform Spirit Ascension sekarang, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah melampiaskannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang kuat, seluruh sosok menjadi ilusi, sayap di belakang punggungnya tiba-tiba menjadi lebih besar, kecepatannya juga meningkat lebih dari 3 kali dalam sekejap, elang sihir hitam di pundaknya dengan cepat berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan tubuhnya. Dalam sekejap, Zhang Yangzi meledak dengan aura yang sangat kuat, seperti panah hitam, bergegas menuju burung biru besar itu. Suara keras kicauan elang juga bergema di langit. Elang menghantam langit, mengandalkan peningkatan kecepatan dan kekuatannya sendiri, mengubah semua kemampuannya menjadi satu serangan, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Itu adalah keterampilan pengorbanan tipe dampak. Zhang Yangzi selalu percaya bahwa pada tingkat yang sama, keterampilan jiwanya tak terkalahkan. Sebuah serangan akan menghabiskan lebih dari 50% kekuatan jiwanya sendiri. Tentu saja, penilaian ini telah banyak memudar setelah melihat cakar naga emas Tanggulin. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh cakar naga emas benar-benar menakutkan. Dia adalah serangan jarak dekat dan secara alami akan sangat terpengaruh. Soalnya, kedua sisinya berdekatan. Burung cian besar sepertinya terkejut dengan Zhang Yangzi yang tiba-tiba. Sayap yang berkumpul dibuka kembali, dan mereka melambai pada saat yang bersamaan. Dua bilah angin biru besar tiba-tiba menyebar. Bergantian tembak ke arah Zhang Yangzi. Di saat yang sama, terdengar kicauan tajam dari mulut burung biru besar itu, yang sepertinya merupakan demonstrasi. Boom! Hitam dan cian bertabrakan di udara, dan dua bilah angin cian dikalahkan pada saat yang sama, tetapi momentum Zhang Yangzi juga melambat, melebarkan sayapnya dan muncul kembali di udara. Tidak baik! Zhang Yangzi berteriak di dalam hatinya. Kemampuannya tidak cukup untuk mendukung penerbangan biplane, ia hanya dapat terbang dalam waktu yang singkat saat elang tersebut menghantam langit. Sekarang serangan tersebut diatasi oleh lawan dan ia langsung jatuh pasif di udara. Dengan sayap terbuka, ia dengan cepat meluncur ke bawah. Ia sangat pintar. Burung biru besar itu memiliki lebar sayap lebih dari 5 meter. Menurutnya, selama ia masuk ke dalam hutan, akan sulit bagi lawan untuk mengejarnya. Namun, di saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Serangkaian sosok cian keluar dari kanopi pohon di dekatnya, melebarkan sayap mereka, dan serangkaian bilah angin cian seukuran roda melesat ke arahnya dari segala arah. Burung biru besar yang sama juga muncul di sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah reaksi pertama Zhang Yangzi sebelum dia mengambil sinyal berbahaya di punggung tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa staf menara roh akhirnya menatap mata mereka dengan makna yang dalam. Di depannya gelap, dan sekitarnya menjadi tenang. Semua serangan menghilang, dan segera setelah itu, dia merasa dingin dan cahaya muncul kembali. Bangun! Suara marah Long Hengsu terdengar.
Zhang Yangzi duduk dengan bingung, hanya untuk menyadari bahwa dia telah kembali ke kamar di menara transmisi roh. Layar besar di ruangan itu mengubah gambar satu demi satu. Zhang Yangzi tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah orang pertama yang keluar, wajahnya tiba-tiba memerah. Sedikit canggung merangkak keluar dari lemari besi. Wu Changkong tidak mengatakan apa-apa, dia menunjuk ke kursi di sebelahnya dan memberi isyarat agar dia duduk. Zhang Yangzi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Otaknya sedikit pusing. Ini seharusnya merupakan gejala sisa dari memasuki Spirit Ascension Platform. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya juga telah kembali ke ingatan. Matanya bergerak tiba-tiba, tepat pada saat melihat pemandangan burung-burung biru besar terbang di langit di layar, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Bukankah ini tempat dia sebelumnya? Di layar, tidak kurang dari 100 burung cian, yang muncul menutupi awan dan matahari di udara, dengan suara keras, ada lebih banyak burung cian di kejauhan. Setelah menelan seteguk air liur, Zhang Yangzi tiba-tiba menyadari bahwa burung biru besar ini sedang mencari diri mereka sendiri. Jika ini bukan ilusi, tetapi dunia nyata, saya takut bahkan 10 dari mereka akan mati. Long Hengsu hanya memelototinya, lalu melanjutkan untuk melihat layar lain, dan Wu Changkong tidak memiliki kata mencela. Pengalaman pertempuran yang sebenarnya selalu membutuhkan pengalaman sendiri untuk paling diingat. Zhang Yangzi dengan cepat mulai berpikir, selain rasa malu, matanya bahkan lebih bersemangat. Dia menemukan bahwa dia sudah menyukai perasaan memasuki Ascension Platform, di mana itu terlalu nyata. Lain kali, saya harus bisa bertahan di dalamnya untuk waktu yang lama. Xie dengan hati-hati mengubah tubuhnya di hutan, memanfaatkan varietas di sekitarnya pohon itu bersembunyi. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, dia harus lebih berhati-hati. Karena saya telah mendengar banyak cerita tentang hutan binatang buas di platform kenaikan. Dia tahu bahwa di sini ada bahaya di mana-mana, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimakamkan di sini. Namun, dengan cara yang sama, bahaya juga mewakili peluang. Jika Anda dengan lancar dapat membunuh makhluk roh, Anda akan merasakan umpan balik energi yang akan baik untuk jiwa Anda. Jiwanya sendiri adalah eksistensi khusus. Jiwa logam yang diciptakan oleh menara penyebaran roh itu sendiri, melekat pada belati naga cahaya dan belati naga bayangan. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa roh logam yang dia pasang telah bermutasi. Tapi tidak seperti cahaya emas kecil Tanggulin yang bermutasi menjadi produk cacat, jiwa logamnya adalah mutasi jinak, dan hanya satu kekuatan mental yang dibutuhkan untuk menyerap 2 jiwa dari 2 jiwa menjadi satu. Pada awalnya, jiwa ini baru berusia 100 tahun, dan keluarganya menghabiskan 1000 tahun untuk membelinya. Oleh karena itu, belati naga ringan dan belati naga bayangan ditambahkan oleh roh ini pada saat bersamaan, menutupi 2 kemampuan roh pertama pada saat yang bersamaan. Roh kembar Xie sebenarnya lebih lemah dari roh kembar sungguhan. Karena belati naga ringan dan belati naga bayangan memiliki asal yang sama, terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya, dan tidak ada proses yang saling melengkapi. Itu hanya kenaikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah bahwa setelah kultivasinya mencapai kemacetan, dia harus memasang cincin roh ke kedua roh untuk melanjutkan kultivasinya, tidak seperti roh kembar sejati, di mana hanya satu cincin roh yang dapat dipasang ke cincin roh lainnya. Wu Hun bisa menunggu sampai basis kultivasi masa depan tinggi sebelum menempel. Tentu saja rahasia ini hanya diketahui oleh dia dan keluarganya. Jiwa pertama Xie tidak diragukan lagi sangat cocok dengannya, tetapi Xie juga memahami bahwa jiwa seperti itu tidak dapat ditemukan di masa depan. Kekuatan spiritualnya tidak terlalu baik, roh kembarnya adalah keuntungan pada tahap awal, tetapi di masa depan, jika kekuatan spiritual tidak dapat dinaikkan ke tingkat yang tinggi, itu akan membatasi perkembangannya. Karena sulit baginya untuk melahirkan jiwa yang bisa menopang 2 belati naga. Spirit Ascension Platform adalah salah satu outletnya. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kualitas spirit metal miliknya. Jika spirit metal bisa mencapai ungu level milenium, satu lagi spirit ring bisa ditambahkan padanya. Untuk 10.000 tahun hitam, satu cincin roh lagi bisa dipasang. Semakin sedikit jumlah jiwa yang diserap oleh seorang guru jiwa, semakin sedikit kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Selain itu, jangan lupa bahwa setelah kualitas roh meningkat, kualitas cincin rohnya juga akan meningkat, yang merupakan cara terbaik untuk memperkuat diri. Oleh karena itu, ekspektasi Xie terhadap Ascension Platform juga yang tertinggi di antara semua orang. Sudah lama sejak dia memasuki hutan. Dia belum menyentuh makhluk buas, jadi dia tidak mengeluarkan suara sebanyak mungkin di bawah kakinya. Bahkan napasnya relatif lemah. Xie dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tunggu hingga makhluk jiwa muncul.
Yang terbaik adalah menjadi makhluk berjiwa tunggal. Membunuh satu akan menguntungkan jiwamu. Cahaya di mata Xie berkedip-kedip, dan kilau jauh di matanya membuat gugup dan bersemangat. Hah! Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di sekujur tubuhnya. Hampir tanpa ragu-ragu, dia melompat ke depan dengan keras, berbaring langsung di tanah. Selusin sinar cahaya menyapu punggungnya hampir dari dekat. Pinggang Xie mengerahkan kekuatan dan melompat seperti ikan mas. Serangan ini. Dia terkejut melihat selusin mata terbelah di pohon besar, dan setiap mata bersinar dengan sinar merah. Serangan itu berasal dari itu. Tumbuhan jiwa binatang, pohon iblis merah. Tidak, benda ini hidup berkelompok. Dibandingkan dengan Sang Yangzi, pengetahuan binatang jiwa Xie jauh lebih berlimpah. Setidaknya dia tidak akan bisa menyerang tanpa mengenali binatang jiwa. Dia tidak bermaksud untuk bertarung sama sekali, jari kakinya menyentuh tanah, dan dia menghantam ke samping, berguling, orang itu sudah terpental, dan berlari menuju kejauhan. Benar saja, dia baru saja mengerahkan tenaganya, dan pepohonan besar di belakang membuka mata merahnya, dan berkas sinar melesat dengan cepat, menutupi area yang luas. Selama dia melambat, dia akan ditutupi oleh sinar cahaya ini. Akibatnya bisa dibayangkan. Resiko bagus, resiko bagus. Napas Xie jelas sedikit pendek. Mencicit. Sebuah jeritan terdengar, dan kemudian, bayangan kuning melanda langsung ke arah Xie. Xie buru-buru berhenti, dan pada saat yang sama belati Guanglong ditarik keluar, dan pedang Guanglong dilepaskan. Potong ke arah sisi lain, dan pada saat yang sama ubah arah. Bayangan kuning seperti cambuk beterbangan di udara, dan dengan mudahnya menghindari serangan pedang naga ringan. Kemudian, seekor tikus besar dengan panjang 2 kaki melompat dari tanah, dan bayangan kuning itu ternyata miliknya. Ekor menjentikan, kali ini seperti tusukan lembing ke dada Xie Dang. Tikus ekor panjang sepanjang 2 kaki, ini berumur seabad. Tikus ekor panjang 100 tahun. Xie tidak terkejut dan bersukacita, karena dia tahu bahwa ini adalah makhluk jiwa yang bertahan sendirian, dengan efektivitas tempur yang kuat, biasanya memakan serangga, tetapi dia tidak keberatan memiliki daging yang besar. Ekornya bisa berubah dan serangannya sangat ganas. Pada saat yang sama ada gigi baja. Dapat menggerogoti logam langka. Dengan kaki kanannya ditendang di batang pohon di sampingnya, tubuh Xie tiba-tiba terpental. Pedang naga ringan itu melambai lagi, dan pedang ringan lainnya menebas ke arah tikus berekor panjang itu. Di saat yang sama, tangan kirinya bergetar sedikit tanpa bekas. Ekor panjang yang ditusuk oleh tikus berekor panjang itu sedikit membelokkan arahnya, dan mengenai bagian tengah dari pedang Light Dragon itu di ujung ekornya, sebuah cahaya putih bersinar samar. Pedang Guanglong dipotong menjadi 2 langsung dari tengah, melewati sisi tubuhnya. Kecepatannya sangat cepat dan kemampuan lompatannya sangat kuat, dan ia akan mengejar Xie. Pada saat ini, tikus ekor panjang tiba-tiba menjerit, darah keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya yang montok terbang langsung. Bagaimana mungkin Xie melewatkan kesempatan yang begitu baik, menendang-nendang batang pohon, dan memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi di udara, mulai dari belati naga ringan, seperti kerucut yang tajam, dia menyusul tikus yang jatuh itu. Dalam sekejap, tubuh tikus ekor panjang itu tertelan badai naga ringan, dan darahnya pun meledak menjadi cahaya. Xie mendarat hampir bersamaan dengan tubuh tikus ekor panjang itu. Sekelompok cahaya ruo melayang dari Centennial Long Toilet Erate dan jatuh pada Xie. Cahaya dari Light Dragon Dagger di tangannya berkedip sedikit, dan wajah Xie menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi dia tidak berani untuk tidak tinggal. Cepat. Berlari ke satu arah. Ini adalah hutan binatang jiwa, dan bau darah adalah yang paling mudah untuk menarik binatang jiwa lainnya, terutama binatang buas karnivora. Dia mampu membunuh tikus ekor panjang dalam waktu sesingkat itu, secara alami karena serangan diam-diam Shadow Dragon Dagger. Ketika pedang naga cahaya dipancarkan untuk kedua kalinya, awalnya hanya sebuah penutup, dan pedang naga bayangan memotong secara diam-diam dengan efek ajaib, ditambah dengan badai naga ringan yang telah disiapkan, itu membunuh musuh dalam satu gerakan. Tikus berekor panjang pandai dalam kecepatan dan serangan, tetapi pertahanannya tidak terlalu bagus. Inilah cara Xie berhasil. Bum, bum, bum. Xie berlari tidak jauh ketika tiba-tiba, suara gemuruh rendah datang dari bumi. Xie tercengang, mengapa suara ini terdengar sangat menakutkan. Wang Jinsi bersandar di pohon besar, terengah-engah dengan mulut besar, kerangka tubuhnya yang bengkak perlahan menyatu. Dia baru saja melalui pertarungan yang sengit. Setelah memasuki hutan binatang roh, dia segera bertemu dengan sekelompok serigala angin biru 10 tahun, jenis binatang roh ini sendiri tidak terlalu kuat, tetapi kemenangannya cepat dan banyak.
Wang Jinsi telah menemui lebih dari 2 lusin. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah jiwa yang kesepian menjadi serangan fisik, dia tidak akan bisa menahannya. Namun, karena serigala angin biru hanyalah makhluk roh 10 tahun, hal itu tidak memberinya banyak peningkatan dalam semangat. Semangatnya adalah sejenis keberadaan yang disebut roh tulang, dan seperti roh logam Xie, itu langsung diintegrasikan ke dalam roh bela diri. Ada kurang dari 40% kekuatan jiwanya yang tersisa, dan kekuatan fisiknya turun lebih parah lagi. Dia harus istirahat dan istirahat. Apa yang tidak dia lihat adalah bahwa di dahan, sesosok tubuh besar perlahan-lahan jatuh ke arahnya. Kenapa agak gelap? Wang Jinsi tiba-tiba merasa sedikit aneh di dalam hatinya, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Saya terkejut melihat wajah manusia jatuh dengan cepat ke arahnya. Itu adalah wajah seorang wanita, yang terlihat sangat cantik, kecuali dia membuka mulutnya dan menunjukkan taringnya yang mengerikan. Yang membuat rambut Wang Jinsi semakin menakutkan adalah wajah ini tumbuh di perut laba-laba raksasa. Manusia laba-laba setan wajah, ini adalah setan wajah manusia yang dikenal sebagai pembunuh binatang jiwa laba-laba, monster jiwa paling kuat. Tingkat 100 tahun bisa bertarung melawan monster jiwa tingkat 1000 tahun biasa. Tanpa ragu-ragu, Wang Jinsi bergegas keluar setelah seekor keledai yang malas berguling. Bahkan jika dia dalam kondisi baik, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawan, apalagi kurangnya kultivasi saat ini, dan kekuatan fisiknya turun drastis. Hanya dengan melarikan diri barulah ada kesempatan hidup. Seluruh tubuhnya menegang, Wang Jinsi hanya merasa seluruh tubuhnya terjerat oleh sesuatu. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak bisa membebaskan diri setelah terjerat. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin menembakkan sinyal mara bahaya, dia tidak bisa melakukannya. Nafas yang dingin, diiringi dengan suara, 11-11 suo-suo, saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan banyak rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan kemudian dingin, mati rasa, dan gemetar dari hati dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Bersiap untuk pertolongan pertama. Staf menara transmisi roh memanggil dengan cemas. Lemari logam terbuka, dan tubuh Wang Jinsi bergetar hebat di dalam lemari, bahkan jika cangkir hisap telah dilepas, itu tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Lebih dari selusin staf dengan pakaian putih bergegas masuk. Salah satu dari mereka menusuk jarum ke leher Wang Jinsi dan memasukkan setengah tabung ke dalamnya. Itu laba-laba setan wajah manusia lagi? Ya. Benda ini terlalu ganas, bahkan jika sudah terlambat untuk menembak sinyalnya, keberuntungan anak ini benar-benar buruk. Sekelompok orang berbaju putih dengan cepat sibuk, Wu Changkong dan Long Hengsu mereka juga menunggu. 10 menit penuh kemudian, dipimpin oleh orang kulit putih lega. Ya, anak ini berkemauan keras, tidak masalah. Biarkan dia tidur sebentar, sebentar lagi bangun baik-baik. Selesaikan kalimat itu. Orang-orang berpakaian putih keluar, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Zhang Yangzi sudah menyaksikannya ke samping. Ini, apa yang terjadi? Guru, Direktur Long, ada apa dengan Jin 11? Bukankah platform kenaikan virtual? Bagaimana dia bisa? Zhang Yangzi memandang Wang Jinsi yang pucat, rasa takut yang kuat langsung menggantikan kegembiraan di dalam hatinya. Staf menara transmisi roh berkata, saya mengatakan bahwa platform kenaikan itu virtual, tetapi juga kenyataan sampai batas tertentu. Di dalam, semua persepsi Anda persis sama dengan kenyataan. Oleh karena itu, ketika Anda terluka, persepsi Anda sama. Misalnya, jika kamu dipisahkan oleh burung biru besar dengan bilah angin, kamu akan merasakan perasaan terbagi. Perasaan itu sangat nyata dan akan berdampak besar pada kemauan spiritualmu. Datang saja. Katakan. Jika Anda menutupi mata seseorang, potong pergelangan tangannya, biarkan dia merasakan bahwa pergelangan tangannya meneteskan darah. Kemudian simulasikan suara tetesan darah di sampingnya. Saat lukanya menutup dengan sendirinya dan tidak lagi mengeluarkan darah, tapi ketika dia mendengar suara darah menetes sepanjang waktu, otaknya akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mati. Kemudian, dia akan benar-benar mati. Masalah yang sama akan terjadi di platform kenaikan. Khusus untuk kamu para pemula. Setelah kekuatan mental Anda cukup kuat, dampaknya secara bertahap akan menjadi lebih kecil. Namun, pada saat itu, diperkirakan Anda tidak akan lagi dapat memasuki platform kenaikan utama, tetapi memasuki platform kenaikan menengah. Itu adalah perasaan yang lain. Platform kenaikan menengah, hehe. Mendengar apa yang dia katakan, wajah Zhang Yangzi tiba-tiba menjadi lebih jelek, dan ketakutannya tetap tidak berkurang. Dengan kata lain, platform kenaikan ini benar-benar bisa menyebabkan kematian. Guyu berkeliaran di hutan lebat, matanya sedikit linglung, hutan lebat di sekitarnya, udara segar semua membuatnya merasa seperti dunia yang jauh. Sangat indah,
Saya sangat suka perasaan ini. Platform kenaikan yang dibuat oleh pagoda penyebaran roh hanyalah sebuah keajaiban. Dia telah berjalan menuju kedalaman hutan. Dalam proses berjalan, dia juga bertemu dengan beberapa makhluk jiwa, tetapi makhluk jiwa ini tidak kuat. Dikendalikan dan dibunuh oleh elemen-elemen kuatnya. Binatang roh setelah kekalahan itu akan memberinya sedikit fluktuasi cahaya dan bayangan. Setiap kali aku merasakan cahaya dan bayangan ini, kejutan di mata Guyu meningkat 1 poin. Dia dan Tangwulin adalah orang-orang yang paling sedikit tahu tentang platform Ascension di antara 5. Dia berjalan ke depan, dan tiba-tiba, semak di depannya bergerak, dan kemudian, sosok tinggi muncul di bidang penglihatan Guyu. Itu adalah beruang besar dengan perawakan tinggi 3 meter, dan ditutupi dengan rambut coklat. Salah satu telapak tangannya sangat besar, dan matanya kuning mengkilap. Melihat Guyu, tiba-tiba meraung, dan Fei juga bergegas maju. Milenium, 1000 tahun makhluk jiwa telah muncul. Apakah Anda ingin mengingatkan dia untuk mengirimkannya? Staf itu memandang Wu Changkong. Lihat lagi. Wu Changkong menatap layar dengan erat. Beruang kristal milenium. Ini adalah makhluk jiwa yang sangat langka, bahkan di zaman kuno jarang muncul. Beruang kristal 1000 tahun dan beruang Deinonychus ini adalah satu spesies yang muncul setelah mutasi. Tapi itu melemahkan mutasi. Setelah mutasi, kekuatannya tidak sebagus Deinonychus. Tetapi ia juga memiliki kemampuan khusus. Setiap lawan yang diserang akan mengkristalkan tubuhnya, dan akan langsung hancur setelah serangan lainnya. Hanya kekuatan jiwa yang kuat. Untuk menahan kristalisasi, dan dengan cepat menghilangkan area yang diserang, untuk menghindari kerusakan diri. Namun, beruang kristal juga memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat bertarung dalam pertempuran jarak dekat, tanpa kemampuan serangan jarak jauh. Di antara 5, Guyu adalah yang terkuat dalam hal kekuatan individu, meskipun dia bukan 2 tingkat, kemampuannya untuk mengontrol elemen sangat baik, dan dia pandai dalam pengendalian elemen ruang. Dalam hal penghindaran, bahkan Xie mungkin tidak sebanding. Dia semakin di bawah tekanan, semakin mudah bagi master jiwa untuk tumbuh. Wu Changkong selalu percaya akan hal ini, dan dia juga ingin melihat sejauh mana satu-satunya murid perempuannya dapat menjangkau di bawah ancaman beruang kristal 1000 tahun ini. Seperti yang diharapkan Wu Changkong, dalam menghadapi serangan beruang kristal, Guyu tidak panik sama sekali. Cincin roh kuning bersinar di bawah kakinya, dan aura di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Keterampilan cincin roh pertama, gelombang elemen. Segera setelah itu, cahaya biru menyala, dan tubuh Guyu menjadi lebih ringan. Cahaya perak menyala dan menghilang di tempatnya. Ini adalah transmisi spasial. Beruang kristal 1000 tahun jatuh ke udara dan merobohkan pohon besar secara langsung. Guyu tidak membuat benturan kepala ke kepala, dia membalikkan punggungnya ke beruang kristal 1000 tahun dan melarikan diri. Dengan tangan melambai di belakangnya, lingkaran cahaya cian membentuk atribut angin tornado. Itu tidak menyerang beruang kristal. Dengan pertahanan beruang kristal 1000 tahun, tornado dengan derajat ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan padanya. Namun, angin ini cukup untuk mengatasi dedaunan di bawah angin kencang. Sejumlah besar daun jatuh dari langit, menghalangi pandangan beruang kristal. Guyu mengambil kesempatan untuk mentransfer ruang lagi, mengubah arah lagi, dan berlari dengan liar. Cantik, sangat cepat merespon, dan respon cepat. Long Hengsu berseru dengan tulus. Wu Changkong juga mengangguk sedikit. Yang dia lebih puas adalah Guyu tidak terkejut. Setelah menghadapi ancaman, dia menilai apakah kekuatan musuh adalah sesuatu yang bisa dia lawan, dan memilih metode respons, rute pelarian, dan metode melarikan diri. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi betapa sulitnya untuk menyelesaikannya dalam sekejap. Guyu tidak hanya tenang, tapi juga pintar. Dia menoleh dan melihat ke layar lain, ada 3 titik cahaya di layar, mewakili 3 orang yang tersisa di Ascension Platform. Pada saat ini, arah lari Guyu menuju Tangwulin. Hah? Wu Changkong berkata dengan lembut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ledakan dan ledakan keras membangunkan Xie dan dia menemukan bahwa suara itu semakin dekat dan dekat, seolah-olah itu jauh darinya. Berani membuat gerakan besar di hutan jiwa binatang, pertama-tama, itu berarti kepercayaan pihak lain. Tidak berani mengabaikan, dia dengan cepat memanjat pohon besar di sebelahnya, dan pada saat yang sama dia mengembunkan napas dan menunggu dengan tenang. Saat ini, lebih baik menggunakan pengereman statis untuk melarikan diri. Membunuh tikus berekor panjang itu sebelumnya tidak memakannya sedikit pun. Pada saat ini, sosok besar muncul tidak jauh, dan bergegas ke sisi ini dengan cepat. Melihatnya, Xie tidak bisa menahan perasaan tegang, karena orang ini sedang berlari ke arahnya.
Kakinya di atas tanah, tubuhnya 4 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik besi abu-abu. Ada unicorn di tengah dahi. Ini adalah unicorn berusia seabad. Binatang jiwa yang sangat ganas. Lihat makhluk jiwa ganas seperti unicorn berkaki dua, Xie tidak bisa menahan perasaan sedikit kering. Makhluk jiwa yang dia temui hari ini semuanya terlihat di beberapa rekaman, termasuk buku dan video. Ingatannya sangat bagus, jadi dia ingat dengan jelas bahwa unicorn bipedal memiliki garis keturunan dari makhluk jiwa seperti naga, yang merupakan sejenis naga bumi. Kekuatan fisiknya sangat kuat, dan itu juga salah satu yang terbaik di antara naga bumi. Ia bisa berlari kencang di hutan dengan medan yang kompleks, jago meloncat dan bertabrakan. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang jarak jauh, orang ini memiliki kepribadian khusus yang tidak akan pernah berhenti. Setelah target ditentukan, ia akan mengejar tanpa henti sampai lawan terbunuh. Keberuntungan macam apa unicorn berusia seabad ini? Dikatakan bahwa di zaman kuno, makhluk jiwa dari sistem serangan sensitif paling ditakuti. Tidak hanya cepat, pertahanan dan serangan yang kuat, tetapi juga daya tahan yang sangat baik. Aku hanya punya 2 cincin, dan dia tidak bisa menahannya di masa kejayaan, apalagi sekarang. Dan, mengapa orang ini langsung mendatangi saya? Boom, ketika Xie tertekan, unicorn berusia 100 tahun itu sudah bergegas ke bawah pohon besar tempatnya berada, dan tanpa ragu, pohon itu berlari ke dalam batang pohon. Di tengah raungan yang keras, pohon besar yang membutuhkan 2 orang untuk dipeluk langsung patah, jari kaki Xie sedikit didahan, dan dia buru-buru melompat ke pohon besar lain. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul di hatinya, pria ini. Hanya ada 2 kaki belakang yang kuat, dan kaki depan terlihat lemah, bukankah seharusnya Anda bisa memanjat pohon? Harapan itu baik, tetapi kenyataan itu kejam. Setelah unicorn mematahkan pohon besar, ia segera berbalik dan bergegas menuju tempat Xie terjatuh. Membuka mulutnya, langsung menghampiri Xie dan menggigitnya. Pedang cahaya keemasan terpotong, meninggalkan bekas putih sedalam sekitar 1 cm pada baju besi berskala tebal dari kepala naga yang belum dipotong, tetapi gagal untuk memotongnya. Xie tidak punya pilihan selain melompat lagi dan melompat ke arahnya. Pohon besar lainnya. Tubuh besar unicorn sangat fleksibel, dan kaki belakangnya yang besar ditopang di bagasi, dan langsung menuju ke Xie untuk mengejarnya. Kecepatannya tidak lebih buruk dari Xie. Layak menjadi musuh dari Master Roh pertempuran tipe Mingong. Xie tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia tahu bahwa dia akan mati jika Light Dragon Storm-nya menabraknya. Pertahanan unicorn terlalu kuat, bahkan sebanding dengan naga yang berlabuh besi, tetapi tubuhnya lebih fleksibel. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi unicorn itu bertahan dan terus mendekat. Kekuatan roh dan kekuatan fisik Xie terus-menerus dikonsumsi. Mungkinkah Anda hanya dapat menekan pemberi peringatan untuk meminta bantuan? Hati Xie penuh dengan keengganan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Ascension Platform. Apakah sudah berakhir? Unicorn berusia 100 tahun itu meraung, dan suara yang memekakkan telinga membuat kaki Xie selangkah lebih lambat. Di belakangnya, angin yang menakutkan langsung menghantamnya, dan dia akan memukul punggungnya. Xie menutup matanya dan mengangkat tangannya untuk menepuk penyelamat. Dia tidak ingin mengalami rasa patah tulang. Pada saat ini, tiba-tiba pinggangnya menegang, dan segera setelah itu, tubuhnya terbang secara horizontal, dan, bang, unicorn itu mematahkan pohon lain, tetapi tidak menabraknya. Perasaan ditarik Xie begitu akrab, dengan kegembiraan yang besar di hatinya, tangan yang menepuk-nepuk sinyal penyelamatan tiba-tiba berhenti di udara. Naga unicorn itu bertahan, berbalik dan terus mengejarnya. Pada saat ini, sekelompok cahaya perak terbang dari sisi Xie, dan pada saat yang sama terdengar teriakan keras. Brengsek! Dalam ledakan teriakan, tubuh unicorn tiba-tiba berhenti, seolah merasakan aura yang menakutkan, dan kemudian cahaya perak mengenai kepalanya dengan ganas. Bang! Naga yang belum dipotong, yang panjangnya lebih dari 3 meter dan sangat kuat, terhuyung-huyung dan berguling di tanah sebelum berdiri lagi. Itu terlihat seperti tabrakan, tapi sebenarnya itu adalah 3 pukulan berat, menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah asal cahaya perak itu. Tang Wulin menarik kembali Lan Yinchao dan bertanya pada Xie, apakah tidak apa-apa? Dia tidak jauh. Dia dibangunkan oleh langkah kaki unicorn yang berat sebelumnya. Dia juga naik ke pohon dan melihat Xie. Adegan penyerangan. Ngomong-ngomong, Xie beruntung, setelah Tang Wulin memasuki keadaan meditasi yang aneh, dia benar-benar merasa dekat dengan tanaman di sekitarnya, dan gerakan dari Xie membuat Tang Wulin merasakan penolakan terhadap tanaman. Implikasinya adalah manusia seolah-olah ditolak oleh tumbuhan, sehingga dapat menyerbu tepat waktu.
Tidak apa-apa. Xie terkesiap. Itu benar-benar sinar kehidupan dan kematian barusan. Banyak keringat sudah mengucur dari punggungnya saat ini. Hati-hati, unicorn selalu gigih, dan kamu tidak akan melepaskannya dengan mudah jika kamu mencari tujuannya. Tanggulin tersenyum dan berkata, kamu lupa, aku paling takut pada naga. Binatang yang mirip jiwa, aku membandingkan kekuatan dengan itu. Saat dia berkata, sisik emas muncul di lengan kanannya, dan naga itu mungkin perlahan menyebar dari tubuhnya. Dengan karakter tirani naga unicorn berusia seabad, ia seharusnya sudah lama bergegas maju, tetapi aura yang terpancar dari Tanggulin membuatnya ragu-ragu. Cakar belakangnya terus-menerus menggaruk tanah, seolah menunggu sesuatu. Tanggulin menarik tangan kanannya, dan Blue Silver Grace yang diikat di belakang Qiang Yin Hammer menarik kembali Immersion Silver Hammer yang sebelumnya telah dilemparkan. Dia tidak takut dengan palu ganda di tangannya. Aku mengganggu dari samping, dan aku mengandalkanmu di depan. Sosok Xie melintas, bersembunyi di balik pohon besar di sampingnya. Sebagai master roh perang tipe serangan yang sensitif, bagian depan bukanlah yang terbaik. Bagaimanapun, naga unicorn berusia berabad-abad masih lebih unggul secara alami. Setelah sedikit ragu-ragu, dia meraung dengan keras dan bergegas menuju Tanggulin. Itu dipukul keras oleh Tanggulin dengan palu perak berat 1000 tempa, dan kebencian tidak diragukan lagi telah bergeser. Cahaya di mata Tanggulin berkedip-kedip, dan rumput perak biru terlempar keluar, melingkari cabang di atas kepalanya, menarik lengannya dengan kuat, dan orang itu sudah terbang ke langit. Saat dia berada di udara, jungkir balik ke depan mencapai puncak kepala naga unicorn. Tangan kiri palu Shen Yin menghancurkan unicorn itu dengan keras. Unicorn yang berumur berabad-abad baru saja menderita kerugian, mengetahui bahwa palu perak yang berat ini tidak nyaman, kepalanya yang besar dimiringkan, dan pada saat yang sama, terangkat, dan satu tanduk di kepala langsung menuju ke tubuh Tanggulin. Tanggulin tidak berani menahan tangannya saat ini, cahaya emas di tangan kanannya dilepaskan, dan cakar naga emas menonjol, menghindari bagian depan unicorn, dan meraih bagian atas naga unicorn. Pada saat dia melepaskan cakar naga emas, unicorn itu jelas mengalami stagnasi, meskipun hanya sesaat, itu masih memperlambat reaksinya. Mengenai kekuatan jiwa atau tubuh Tanggulin pasti tidak sebaik itu, tetapi kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas masih agak mempengaruhi itu. Engah! Terlepas dari baju besi berskala tebal di kepala unicorn, atau tengkorak yang keras, pada saat ini tampaknya telah ditembus oleh cakar naga emas tangan kanan Tanggulin. Tubuh besar unicorn berusia berabad-abad tampaknya telah kehilangan penyangga dalam sekejap, dan ia jatuh ke tanah dengan embusan, bahkan sebelum teriakan. Lingkaran cahaya kuning samar keluar, dan cahaya keemasan ular kecil keluar dari kepalanya, membuka mulutnya, dan menyedot lingkaran cahaya itu ke perutnya dengan kenikmatan. Lalu dia beriak dengan lapisan lingkaran cahaya keemasan, yang sangat indah. Cakar naga emas kembali ke telapak tangannya, Tanggulin melihat tangannya, dan hatinya juga penuh dengan luar biasa. Ketika cakar naga emas menyentuh tubuh unicornis, dia dengan jelas merasakan kepala unicornis itu seperti tahu, tanpa ada rasa menghalangi. Tampaknya apakah dia baik untuk monster roh naga atau jiwa bela diri naga, dia memiliki efek menahan diri. Sebaliknya, makhluk jiwa yang begitu kuat tidak mudah untuk mengalahkannya. Dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul naga unicorn. Dalam suara yang teredam, jenazah unicorn dihancurkan beberapa meter, tetapi gaya reaksi juga membuat tangan kiri Tanggulin sakit. Benar saja, efek khusus cakar naga emas memang unik, dan dibutuhkan lebih banyak eksperimen untuk lebih memahami efek penuhnya. Namun, hanya dalam beberapa detik menggunakan cakar naga emas, kekuatan jiwa Tanggulin sendiri telah menghabiskan lebih dari 30%. Ini juga merupakan tempat di mana Golden Dragon Claw menipu dan mengkonsumsi terlalu banyak. Jika bukan karena kekuatan darah, mungkin dia tidak bisa memobilisasi tingkat serangan ini sama sekali. Meng! Xie berjalan mendekat, wajahnya penuh syok. Dia baru saja dikejar oleh unicorn berusia 100 tahun, dan dalam sekejap mata pria besar ini terbunuh di tangan Tanggulin. Jika ini adalah makhluk jiwa yang nyata, Anda dapat langsung menyerap cincin jiwa berusia seabad itu bagus. Xie mengacungkan jempol pada Tanggulin. Tanggulin berkata, jika bukan karena monster jiwa naga, saya khawatir itu tidak akan mudah ditangani. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara lembut berdering, itu bukan naga, tolong bantu. Cahaya perak menyala. Sesosok muncul tidak jauh dari sisi Tanggulin dan Xie. Cahaya biru berkedip di bawah kakinya, dan berlari ke arah mereka berdua dengan cepat. Di belakangnya, raungan rendah terdengar, dan sosok besar muncul. Aku pergi, Crystal Bear, yang besar sekali. Mata Xie meluruskan. Tanggulin juga tercengang.
Millennium Crystal Bear seperti bulldozer. Kemanapun ia melewatinya, semak-semak langsung jatuh ke tanah. Pohon yang lebih kecil juga terkena dampak pembibitan. Apalagi jika tertimpa pohon akan tertutup kristal, kemudian akan pecah menjadi bubuk. Di atas menarik. Ada cahaya perak lain berkedip, dan Guyu telah tiba di depan mereka berdua. Wajah cantiknya sedikit pucat, dia jelas dalam keadaan konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Dia hanya melintas dan bersembunyi di belakang Tanggulin. Tanggulin menelan seteguk cairan, dan dia secara naluriah merasa bahwa pria besar di depannya ini jauh lebih kuat daripada unicorn berusia 100 tahun. Dia berjongkok dengan ganas, meraih mayat unicorn dengan kedua tangan, dan dengan tangannya, dia mengangkat unicorn berusia seabad itu dengan sangat keras. Dengan kecemerlangan sisik emas yang mengalir di lengan kanannya, Tanggulin berteriak, dan langsung melemparkan mayat raksasa unicorn itu ke beruang kristal 1000 tahun itu. Aku pergi, kekuatan ini jadi gila. Long Hengsu memandang Tanggulin yang melemparkan beruang kristal 1000 tahun ke layar, matanya sudah lurus. Pada saat ini, Wang Jinxi juga telah terbangun dari koma, namun wajahnya masih pucat. Dia hanya merasa bahwa dia selalu merasa seperti keluar masuk dari kaki laba-laba. Perasaan itu membuatnya terus gemetar, dan gejala sisa yang lebih banyak dari sebelumnya. Zhang Yangzi jauh lebih kuat. Ketika Zhang Yangzi menyaksikan Tanggulin membunuh unicorn berusia seabad itu, matanya sudah lurus. Karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus rohnya dan dia yakin dengan keterampilan rohnya, dia tidak memiliki kepastian bahwa dia bisa mengalahkan keberadaan semacam itu. Dia bahkan merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa mematahkan pertahanan unicorn berusia seabad. Belum lagi pria besar yang keluar nanti. Tanggulin membunuh seekor unicorn berusia 100 tahun dengan satu cakar. Jika cakar emasnya menimpanya, betapa mengerikan pemandangan itu. Itu sangat mengerikan, itu sangat mengerikan. Pada saat pengujian, kekuatan Tanggulin hanyalah data, tetapi pada saat ini, yang dia tunjukkan lebih langsung. Unicorn sebesar itu baru saja dibuang olehnya, dan kekuatan beberapa ribu kilogram itu benar-benar bukan sekadar obrolan biasa. Bisakah mereka bertiga menangani makhluk jiwa yang bertahan selama 1000 tahun itu? Zhang Yangzi tidak bisa menahan gugup, pada saat ini, kebenciannya terhadap 3 orang Tanggulin telah berkurang banyak, menyaksikan mereka menghadapi makhluk buas yang kuat, tetapi mereka merasa agak seperti musuh. Roar! Menghadapi mayat unicorn yang terlempar, Millennium Crystal Bear mengulurkan sepasang cakar beruang yang besar dan langsung meraih kaki belakang unicorn tersebut. Terlihat jelas bahwa kristal kuning tua itu berasal dari tungkai belakang unicorn menyebar ke atas, dan segera separuh tubuhnya menyebar. Beruang kristal 1000 tahun dengan keras menundukkan kepala beruang dan menjatuhkan mayat unicorn di tangannya. Bang! Paruh kedua dari mayat unicornis berumur ratusan tahun itu langsung hancur dan berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya bertebaran di tanah. Aku pergi, sangat galak. Apa yang telah kamu lakukan, Guyu? Bagaimana kamu memprovokasi hal semacam ini? Tampaknya makhluk roh terkuat di tahap utama adalah level berusia 1000 tahun. Xie berkata saat dia sudah terbang ke samping. Memegang belati naga ganda di tangan, siap menyerang kapan saja. Guyu terengah-engah dan berkata, siapa yang memprovokasi? Apakah itu memprovokasi saya? Mereka berdua berbicara. Tanggulin tidak punya waktu untuk berbicara. 2 palu perak tenggelam di tangannya terjalin dengan rumput perak biru. Pada saat yang sama, dia terbang dan mengenai kepala beruang kristal itu. Pria besar ini tidak mudah untuk dihadapi. Ia mungkin tidak sefleksibel atau secepat unicorn. Namun, serangan dan pertahanannya tidak diragukan lagi jauh melampaui unicorn yang berusia seabad. Millennium Soul Beast, apakah ini Millennium Soul Beast? Di zaman kuno, makhluk roh 1000 tahun yang bisa menghasilkan cincin roh ungu. Saat ini, Tanggulin tidak memiliki kepengecutan di hatinya, tetapi penuh semangat juang. Ini setelah semua di platform kenaikan, mereka dapat meninggalkan medan perang kapan saja, apa yang bisa lebih menyenangkan daripada pertempuran yang sebenarnya. Di dunia nyata, dia belum pernah melihat makhluk jiwa. Hari ini, itu pasti bisa dikatakan sebagai pembuka mata. Bang! Bang! Crystal Bear tidak sensitif dan tidak bermaksud menghindar. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan 2 palu perak yang tenggelam. Menambah berat ratusan kilogram palu perak, perasaan menabrak tubuh masih belum bagus, dan sempat terhuyung-huyung beberapa saat. Namun, serangan terus-menerus Tanggulin tidak diragukan lagi membuatnya marah. Sebuah lampu kuning menyala di Millennium Crystal Bear. Dia meraung dan bergegas menuju Tanggulin. Tanggulin berteriak, kalian berdua berpisah dan mundur. Xie, di mana kunci dari jenis jiwa binatang ini?
Meskipun dia juga telah mempelajari pengetahuan binatang jiwa yang relevan, dalam hal ini, tidak diragukan lagi terima kasih Xie lebih kuat. Dia telah menerima pendidikan yang ketat di bidang ini sejak kecil. Kristal menanggung kulit tembaga dan tulang besi, kelemahannya ada di belakang leher, di mana lebih rapuh. Sistem saraf pusat juga ada. Dimengerti. Tang Wulin menarik rumput perak biru, tubuhnya juga cepat bangkit. Dia menghindari serangan Millennium Crystal Bear. Sangat mudah untuk mengatasi kelemahan, bagaimanapun juga, pria ini tidak terlalu fleksibel. Dia memiliki serangan kuat cakar naga emas, mungkinkah itu benar-benar mungkin? Bagaimanapun, ini adalah platform kenaikan. Jika Anda tidak bereksperimen di tempat semacam ini, di mana Anda bisa menguji cakar naga emas Anda menarik perhatiannya, saya akan menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tang Wulin berteriak di udara. Beruang kristal 1000 tahun melesat ke udara, tetapi kebijaksanaannya jelas melampaui unicorn berusia 100 tahun. Ketika dia memancing telapak tangan kanannya di sebelahnya, dia menarik pohon kecil dan melemparkannya langsung ke Tang Wulin di udara. Palu Shen Yin telah diambil kembali ke tangannya, Tang Wulin menggandakan palu, dan pohon itu hancur, tetapi hantaman yang kuat juga membuatnya berayun di udara. Beruang kristal 1000 tahun bergegas langsung ke arahnya, membuka sepasang cakar beruang dengan ganas. Engah! Pada saat ini, pedang cahaya tak terlihat berdiri di lehernya. Beruang kristal itu sakit, meraung, dan berbalik untuk melihat ke samping. Xie berteriak, "Beruang bodoh, kamu memiliki kemampuan." Belati naga ringan di tangannya dipotong lagi, dan pedang ringan lainnya terbang menjauh. Pada saat yang sama, tubuh Tang Wulin bersinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan di udara. Dia menarik rumput perak biru, dan orang itu sudah bangkit dengan bantuan elemen angin. Selusin kerucut es terbang pada waktu yang tepat, dan mereka berkumpul bersama untuk memberi Tang Wulin tempat tinggal. Tang Wulin menginjak kerucut es dan menyelesaikan perubahan arah lain di udara. Sebuah lingkaran cahaya melintas di bawah kakinya, dan tanaman merambat rumput perak biru sudah mulai berkerumun, dan melilit kaki Millennium Crystal Bear. Dia tidak berharap Blue Silver Grass-nya menghentikan 1000 tahun Crystal Bear untuk ditahan, tetapi berharap untuk memperlambatnya sedikit. Namun, pemandangan aneh muncul. Ketika tanaman rambat biru perak melilit kaki beruang kristal berusia 1000 tahun dengan akurat, beruang kristal itu mengerahkan kekuatan secara tidak sadar. Dalam keadaan normal, rumput perak biru harus dipatahkan secara langsung. Namun saat ini, cahaya keemasan menyinari rumput biru perak Tang Wulin. Meski hanya bertahan sekejap, kristal beruang 1000 tahun itu gagal memecahkannya untuk pertama kali. Jeda ini hanya 1 detik, dan rumput perak biru masih pecah di saat berikutnya. Tetapi kedua kalinya inilah yang membuat Tang Wulin melihat harapan. Karena barusan, ketika Blue Silver Grass-nya mempengaruhi 1000 tahun Crystal Bear, dia tidak merasa bahwa kekuatan jiwanya terus dikonsumsi seperti sebelumnya, atau bahkan habis. Dengan kata lain, Blue Silver Grass berbeda dari sebelumnya. Saat dia menyerap kekuatan segel pertama Raja Naga Emas, dia berevolusi dan menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Begitu Crystal Bear melambat, Xie berbalik dengan fleksibel dan berlari, kecepatannya meledak, tetapi itu lebih cepat daripada menggunakan elemen angin untuk mempercepat Guyu. Di saat yang sama, bola api besar berada di sisi lain kepala beruang kristal meledak. Guyu juga menembak dari sisi lain. Ketiga orang itu, dalam 3 arah berbeda, tiba-tiba membuat beruang kristal melompat seperti guntur, tetapi beberapa tidak tahu siapa yang harus dikejar. Xie, serang perutnya. Guyu, pukul matanya. Tang Wulin berteriak. Dia melemparkan rumput perak biru dari tangannya, mengaitkan dahan, menarik tubuhnya, dan membukanya lagi. Pada saat yang sama, dia sudah berjalan di belakang beruang kristal. Bagaimanapun, ketiganya telah berkultivasi bersama begitu lama, dan masih ada pemahaman diam-diam tentang ini. Xie tidak menyembunyikan kemauannya saat ini. Pada saat yang sama ketika tubuhnya berubah, belati naga ringan dan belati naga bayangan diayunkan pada saat yang sama, dan cahaya 2 bilah yang terlihat dan tidak terlihat menebas perut beruang kristal 1000 tahun pada saat yang bersamaan. Paf, 2 kali, Crystal Bear sangat marah. Dia tidak tahu harus berurusan dengan siapa terlebih dahulu. Kali ini, tapi menemukan targetnya. Tiba-tiba melangkah menuju Xie untuk mengejar. Pada saat ini, bola api yang menyilaukan terbang langsung ke matanya. Bola api lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi sangat banyak. Crystal Bear mengangkat cakar beruang di depannya, sambil sedikit menundukkan kepalanya. Ketika perut diserang sebelumnya, ia telah menundukkan kepalanya selama beberapa menit, dan tiba-tiba ia semakin menunduk.
Tubuh Tanggulin juga bergoyang ke belakang pada saat ini, dengan palu perak 1000 tempa perendaman di tangan kanannya ditarik, dan palu di tangan kirinya terlindung dari dadanya. Sukses atau gagal, dalam satu gerakan. Tanggulin tahu betul bahwa kekuatan roh di tubuhnya hanya cukup untuk serangan ini. Jika dia tidak bisa ditangkap, ketiganya harus meninggalkan platform kenaikan. Jeritan menusuk terdengar pada saat yang sama ketika Tanggulin memulainya. Itu adalah bilah angin yang berkedip dengan cahaya biru, dan targetnya adalah perut beruang kristal milenium. Pada saat ini, Guyu memutuskan kerjasama yang sangat kuat, menutupi suara tubuh Tanggulin yang meluncur di langit dengan suara siulan dari bilah angin. Dengan ketiganya pada usia 9 tahun, dengan sedikit kemampuan roh tapi tidak kuat, sudah cukup sulit untuk mencapai ini. Sudah sampai. Tanggulin sangat gembira, kaki kanannya jatuh, dan dia meraih punggung beruang kristal 1000 tahun tanpa ragu-ragu. Bunyi, kakak, hampir teringat seketika, separuh cakar naga emas mencengkeram leher, dan efek penghancuran itu berhasil. Langsung menggaruk vertebra serviks dari Millennium Crystal Bear. Anda tahu, Tanggulin berusaha sekuat tenaga, cakar naga emas saja sudah memiliki kekuatan ribuan kilogram. Ditambah dengan efek penghancuran dan ketajaman cakar naga itu sendiri. Kekuatan ofensifnya kuat, bisa dibayangkan. Namun, Tanggulin juga dengan jelas menemukan bahwa menyerang Millennium Crystal Bear berbeda dengan unicorn yang berusia seabad sebelumnya. Cakar naga emas menangani unicorn berusia seabad, dan langsung masuk ke dalamnya tanpa halangan apapun. Namun, ketangguhan kulit beruang kristal memainkan peran pertahanan yang besar, mencegahnya dari menusuknya sepenuhnya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, ditambah dengan fakta bahwa posisi ini kebetulan merupakan kelemahan dari Millennium Crystal Bear, saya khawatir dia mungkin tidak akan berhasil dalam satu pukulan. Berakhir. Xie menyaksikan kepala besar beruang kristal 1000 tahun itu melompat ke depan dengan ganas, ditambah dengan suara patah tulang belakang leher, dia melompat ke girangan. Dengan kekuatan ketiganya menjadi yang terkuat tetapi dua cincin, sangat layak menjadi kebanggaan untuk bisa membunuh makhluk jiwa yang begitu kuat. Namun, pada saat ini, lingkaran kuning yang kuat meledak dari Millennium Crystal Bear. Area yang tercakup oleh halo ini tidak terlalu luas, hanya berjarak sekitar 1 meter dari tubuh, tetapi hanya menutupi Tanggulin. Tidak, teriak Guyu. Tubuh Tanggulin yang diselimuti oleh cahaya kuning tiba-tiba mengondensasi lapisan kristal kuning tua, dan seluruh orang juga mempertahankan penampilan sebelumnya, jatuh langsung ke tanah. Jika itu mendarat dalam keadaan kristal, dan kristal yang rapuh itu pecah, Tanggulin akan segera hancur. Meskipun ini adalah platform untuk kenaikan, gejala sisa apa yang akan tersisa dari rasa sakit yang disebabkan oleh tubuh yang rusak? Bahkan mungkin menyebabkan trauma permanen padanya. Dengan kilatan cahaya perak, Guyu muncul di bawah tempat dia jatuh, mengangkat tangannya untuk mengambil tubuhnya. Setelah berubah menjadi kristal, berat Tanggulin menjadi sangat meningkat, terlebih lagi, dia masih memiliki beban palu 1000 tempa di tangan kirinya. Guyu hancur dan jatuh langsung ke tanah, menekan di bawahnya, pingsan dalam geraman teredam. Namun, dia mampu menahan kekuatan penghancuran Tanggulin dengan tubuhnya sendiri, sehingga dia tidak rusak secara fisik. Setelah mengkristal, selama tubuh tidak pecah dalam waktu singkat, kristalisasi secara bertahap akan mereda. Oleh karena itu, bagian yang paling menakutkan dari beruang kristal terletak pada kehancurannya segera setelah kristalisasi. Sesak napas, rasa sesak yang kuat, membuat kesadaran Tanggulin kabur, dan rasa sakit yang hebat dari sesak dada membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Tetapi saya terkejut melihat bahwa sepertinya ada rangkaian garis emas di tubuh saya karena mati lemas, menghubungkan setiap sudut tubuh saya. Energi kuning gelap mengalir ke tubuhnya dari anggota badan dan ratusan kerangka, tetapi ditentang oleh pertahanan yang dibentuk oleh benang emas ini. Benang emas ini sama sekali bukan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya habis setelah dia menggunakan cakar naga emas. Dengan munculnya benang emas, mati lemasnya juga telah berkurang sampai batas tertentu. Wulin, Guyu. Xie bergegas. Ketika dia berlari ke mereka berdua, dia pertama-tama dengan hati-hati memindahkan Tanggulin dan menarik Guyu di bawah. Guyu menutup matanya rapat-rapat, wajahnya seperti kertas emas, napasnya lemah. Satu serangan barusan jelas menyebabkan kerugian besar padanya. Xie melihat sekeliling, dan setelah sedikit ragu-ragu, dia menampar bendera sinyal penyelamat di punggung tangan Guyu, dan tubuh Guyu berubah menjadi cahaya dan menghilang dari udara tipis. Tubuh Tanggulin masih dalam keadaan mengkristal, dan dia tidak bisa membantunya berteleportasi kembali. Pada saat ini, ada serangkaian suara gemerisik di sekitar hutan, sepertinya ada sesuatu yang mendekat di sini, dan jumlahnya sangat besar. Bagaimana melakukan?
Wulin telah mengkristal dan tidak dapat diteleportasi kembali. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Xie memegang belati naga cahaya dan belati naga bayangan erat-erat di kedua tangannya. Untuk keselamatannya sendiri, dia sekarang harus berteleportasi secepat mungkin. Bagaimanapun, kekuatan rohnya hampir habis, tetapi jika dia pergi, dia akan mengkristal. Tang Wulin hanya bisa berada di sini sendirian. Menghadapi pilihan seperti itu, Xie tidak ragu-ragu. Dia berlutut di samping Tang Wulin dengan satu lutut, menghemat energinya sebanyak mungkin, bernapas dengan teratur, matanya penuh dengan cahaya terang. Rekan ada di sisinya, bagaimana dia bisa pergi sendiri saat ini? Ketika dia masih sangat muda, ayahnya menyuruhnya untuk menjadi orang yang jujur. Jadilah pria yang gigih. Seorang suami yang maskulin pertama-tama harus benar dan menghadapi bahaya. Bahkan jika dia mengorbankan hidupnya, dia tidak bisa meninggalkan pasangannya. Menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xie, seekor anak sapi yang baru lahir, tidak malu-malu, melainkan merasakan darah mendidih di tubuhnya. Sosok Cian gelap perlahan muncul dari segala arah, setidaknya lusinan dari mereka adalah serigala Cian. Rambut di punggungnya berwarna biru kehitaman, dan mata kuningnya dipenuhi dengan cahaya dingin dan kejam, dan dia perlahan mendekati sisi ini selangkah demi selangkah. Mereka tidak menyerang Xie lebih dulu. Selusin serigala hijau menyeret mayat unicorn setengah abad itu ke dalam hutan. Ada juga lebih dari selusin hewan berkumpul di sekitar Xie. Serigala hijau, makhluk jiwa 10 tahun. Di antara makhluk roh 10 tahun, dianggap paling agresif, galak, dan suka berteman. Serigala biru yang kuat dapat berkultivasi ke level monster jiwa 100 tahun. Mereka kebanyakan memakan pembusukan. Terus terang, mereka ditemukan di hutan monster jiwa. Xie memegang belati naga cahaya dan belati naga bayangan di depannya dengan kedua tangan, melihat ke arah serigala biru yang mendekat, dan berteriak, "Kamu bisa mengambil tubuh beruang kristal ini, tetapi jika kamu berani menyerangku, cukup jangan salahkan aku karena bersikap sopan." Dia juga tidak peduli apakah makhluk roh tingkat rendah seperti King Lang dapat memahami kata-katanya, bagaimanapun, itu dapat ditunda untuk sementara, selama kristalisasi Tang Wulin mereda, mereka bisa melarikan diri. Naik. Namun, serigala biru jelas lebih tertarik padanya daripada beruang kristal milenium. Entah Anda tidak mengerti dia. Pengepungan semakin dekat. Melihat mata dingin itu, Xie jelas merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seperti kata pepatah, yang pertama adalah yang terkuat. Belati naga ringan di tangan kanan ditarik keluar seperti kilat, dan bilah naga ringan menghadap ke depan serigala hijau memotong, dan pada saat yang sama, Xie melemparkan dirinya ke samping dan menerkam serigala hijau yang terdekat dengannya. Engah! Leher serigala biru frontal dipotong oleh pedang naga ringan, dan dengan teriakan sedih, dia jatuh ke tanah di bawah percikan darah. Gerakan Xie sangat fleksibel, dan serigala raksasa Cian yang dia lempar melihatnya datang, dan segera membuka mulutnya dan menyemburkan bilah angin Cian. Xie memiringkan tubuhnya sambil berlari ke depan, menghindari bilah angin, menekuk tubuh bagian atas ke belakang, menghindari serangan serigala hijau dari samping. Belati naga ringan dan belati naga bayangan lewat, serigala biru yang terbang melewatinya telah dihancurkan, dan pada saat yang sama dia berjalan ke sisi depan serigala biru, pergelangan tangannya menjentikkan, dan belati naga bayangan tajam melewati sisi lehernya. Putus arteri. Tiba-tiba, darah menyembur dari leher serigala hijau itu, dan sepertinya dia sudah mati. Dari serangan hingga kesuksesan, 3 serigala hijau jatuh dalam sekejap. Namun, serangan serigala biru lainnya mengikuti satu demi satu, dan puluhan bilah angin terbang dari arah yang berbeda. Xie mengelak sebanyak yang dia bisa, bertahan dengan mayat Azure Wolf sebelumnya, meski begitu, masih ada bekas luka di punggung dan kaki kirinya, dan kemejanya langsung ternoda merah. Brengsek! Xie berteriak sambil berguling. Menghindari bilah angin lain, mengacungkan belati naga ringan dan belati naga bayangan di tangannya, bertarung melawan gerombolan serigala. Dia belum berani menggunakan skill jiwanya, karena kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya semakin berkurang, kaki kirinya terluka, yang juga memperlambat kecepatannya, dan tubuhnya semakin banyak bekas luka. Dalam beberapa saat, dia telah menjadi seorang pria berdarah. Adegan pertempuran hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Setiap kali Xie memenggal kepala serigala hijau, dia pasti akan memiliki bekas luka di tubuhnya. Dia berdarah, tapi dia tidak mundur. Selalu mengelilingi Tang Wulin yang mengkristal, belati naga ringan dan belati naga bayangan terbang naik turun. Dengan sembrono memblokir serangan dari kelompok serigala. Warna kuning tua akhirnya memudar, ketika persepsi Tang Wulin mulai pulih, hal pertama yang dia cium adalah bau darah yang menyengat.
Kemudian dia melihat sosok yang seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah sedang menyemangati dan mendukungnya. Wow! Seruan serigala terdengar, dan pengingat akan serigala hijau besar menerkam sosok merah tua itu. Aku bertarung denganmu. Raungan liar Xie akhirnya membangunkan Tang Wulin. Belati naga ringan dan belati naga bayangan hancur hampir bersamaan, dan serigala hijau besar itu langsung melemparkan Xie ke tanah, dan langsung menuju leher Xie untuk menggigitnya dengan mulut besar seperti pisau tajam. Bang! 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 Sebuah cahaya perak menyala, dan 3 raungan terdengar hampir tanpa pandang bulu. Serigala raksasa itu berteriak dengan sedih, dan otak yang hancur meledak. Xie yang kesadarannya sudah agak kabur, hanya merasa ada yang menepuk punggung tangannya. Saat berikutnya, ketika matanya gelap, dia tidak tahu apa-apa. Tang Wulin menghancurkan sampai mati serigala hijau yang jatuh pada Xie. Ada juga kepakan di depan matanya, dan dia tidak bisa bertahan dengan perjuangan keras. Dia melihat sekeliling, dan tidak ada sosok Guyu menebaknya. Telah kembali. Kemudian dia menampar sinyal penyelamat dengan bacannya, dan matanya juga hitam dan menghilang di hutan. Bila angin cian melewati tempatnya sekarang, tapi kehilangan tujuannya. Kegelapan menjadi terang lagi, dan Tang Wulin terangkat dari lemari besi hampir seketika dan berteriak, Xie. Cahaya di sekitarnya sedikit menyilaukan, membuatnya tanpa sadar menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat Zhang Yangzi, Wang Jinsi yang tubuhnya sedikit berkedut, dan Guyu yang duduk di sana dengan wajah pucat. Ada lemari logam lain di sampingnya. Tang Wulin buru-buru bergegas, lemari itu, Xie telah masuk sebelumnya. Xie. Tang Wulin memanggil dengan cemas. Aku baik-baik saja. Sakit. Suara samar Xie terdengar, lalu membuka matanya. Melihat dia membuka matanya, Tang Wulin menghela nafas lega. Rasa lelah yang kuat dan mati lemas akibat kristalisasi datang lagi, kakinya lembut, dan dia duduk di tanah. Long Hengsu dan Wu Changkong berdiri di samping. Wu Changkong masih memiliki wajah yang dingin, tanpa emosi, tetapi mata Long Hengsu sudah penuh dengan keterkejutan. Staf Pagoda Penyebaran Jiwa berkata dengan tulus, bahan yang dapat dibuat benar-benar sesuatu yang dapat dibuat. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa anak-anak ini baru berusia 9 tahun? Mata staf sedikit panas, terutama saat itulah saya melihat Tang Wulin, Xie dan Guyu. Dia melihat kinerja mereka bertiga barusan. Hal yang paling menakjubkan tidak diragukan lagi adalah adegan di mana Tang Wulin membunuh monster jiwa yang kuat 2 kali, cakar naga emas di tangan kanannya jelas memiliki kekuatan serangan yang melebihi kekuatannya sendiri. Tidak hanya dia membunuh seekor unicorn bipedal berusia 100 tahun, tetapi bahkan Millennium Crystal Bear dibunuh olehnya. Jika bukan karena kurangnya pemahaman Crystal Bear, dan akhirnya dikristalisasi oleh Backlash, perburuan dan pembunuhan kerjasama diam-diam ketiga orang itu akan menjadi sempurna. Penampilan Guyu juga luar biasa, dia dan Tang Wulin bekerja sama secara diam-diam, kontrol setiap elemen tepat, terutama pada saat yang sama menggunakan kemampuan beberapa elemen. Pada saat-saat terakhir, agar Tang Wulin tidak terluka, dan menahan hampir 1000 kati dengan tubuhnya. Staf Menara Roh tahu betul bahwa dalam keadaan saat itu, otak manusia tidak punya waktu untuk memikirkan apakah ini ilusi atau kenyataan. Guyu dapat muncul di bawah Tang Wulin untuk pertama kalinya, yang berarti bahkan pada kenyataannya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini hanyalah beberapa anak yang baru berusia 9 tahun. Persahabatan di antara mereka bisa mencapai level seperti itu, bagaimana mereka bisa tidak bekerja sama satu sama lain? Pantas saja, tidak heran jika China si Akademi tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk mengirimkan mereka, tidak terlalu lama bagi mereka untuk memasuki Spirit Ascension Platform, tapi entry ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk anak terakhir. Untuk melindungi pasangannya, dia tidak akan pernah putus asa ketika dia tahu bahwa dia tersesat. Dia hanya menggendongnya tanpa menekan sinyal mara bahaya, dan bertahan sampai Tang Wulin mengangkat kristalisasi itu sendiri. Bantu dia menekan tombol dan dia meninggalkan medan perang. Kamu tahu, meski keselamatan hidup bisa dijamin di Spirit Ascension Platform, perasaan terluka dalam pertempuran tidak berbeda dengan kenyataan. Setidaknya ada puluhan luka di tubuh Xie, tetapi dia tetap berjuang keras, selalu menjaga Tang Wulin yang mengkristal, dan di saat yang sama, dia mampu mengurangi kerusakan dan membunuh musuh sebanyak mungkin ketika dia diserang. Dia melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya di antara para master roh yang memasuki platform kenaikan roh untuk pertama kalinya, staf menara pemindahan roh hampir tidak pernah melihat yang luar biasa seperti itu. Belum lagi, pembinaan anak-anak ini hanya 1 atau 2 mata rantai.
Wu Changkong berjalan perlahan di depan mereka berlima dan berkata dengan ringan, mulai hari ini, kalian berlima akan menjadi tim pejuang. Kapten, Tang Wulin, Wakil Kapten, Xie Xie. Pergi. Setelah selesai, dia memimpin dalam bergerak menuju pergi ke arah lift. Mereka berlima saling memandang, wajah mereka sedikit terkejut, tim. Wang Jinsi memandang Tang Wulin, ekspresi Zhang Yangzi agak jelek, tetapi bahkan lebih malu. Jika ia masih ingin menang sebelum datang ke sini, setelah menyaksikan pemandangan yang muncul di platform kenaikan, keinginannya untuk menang saat ini sudah sirna. Terlepas dari kekuatan pribadinya, hanya tanggapannya di platform kenaikan jauh lebih buruk daripada yang lain. Apakah itu Tang Wulin, yang membunuh dua makhluk jiwa yang kuat, Guyu, yang bersedia menjadi sandaran, atau Xie Xie, yang berjuang keras untuk pasangannya, setiap pertunjukan luar biasa. Dibandingkan dengan yang lain, dia dan Wang Jinsi performanya terlalu buruk. Jika Jin 11 masih memaafkan, bagaimanapun dia telah bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat, bagaimana dengan dirinya sendiri? Saya benar-benar mati. Dalam perjalanan pulang, kelima orang itu masih tenggelam dalam perjalanan hari ini menuju peron kenaikan. Ada Zhang Yangzi yang menyesalinya, dan ada juga Tang Wulin yang terus memutar ulang seluruh proses pertempuran di dalam hatinya, memikirkan tentang situasi di platform kenaikan. Namun tidak diragukan lagi bahwa pertempuran pertama hari ini di Ascension Platform cukup mengasyikkan bagi mereka. Tang Wulin merasa sangat dalam, ini melawan monster jiwa. Perasaan bertarung melawan makhluk roh berubah menjadi seperti ini, mengetahui bahwa segala sesuatu di platform kenaikan roh adalah ilusi, tetapi tetap menghasilkan ketakutan yang disebabkan oleh tekanan hidup dan mati. Pertarungan sebenarnya di tempat semacam ini memang jauh lebih baik dari latihan biasanya. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba merasa ada sedikit kehangatan pada dirinya. Perasaan hangat berasal dari tulang belakang, awalnya tidak kuat, dan dia sendiri tidak merasa terlalu kuat. Tetapi semakin dia berjalan menuju perguruan tinggi, semakin jelas perasaan ini, dan kehangatan menyebar ke seluruh anggota badan dan ratusan kerangka sangat nyaman, tetapi pada saat yang sama, gelombang kelelahan melanda dirinya. Guyu, yang sedang mengikuti Tang Wulin, tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Tang Wulin bergetar, dan buru-buru mendukungnya, Wulin, ada apa denganmu? Aku tidak tahu, aku sangat mengantuk. Tang Wulin didukung olehnya, seolah-olah dia telah menyentuh tombol. Begitu dia melunak, dia jatuh. Guyu memeluknya dengan cepat dan membiarkannya jatuh ke pelukannya. Wu Changkong berhenti dan berbalik karena terkejut. Semua orang juga menemukan apa yang salah di sini. Dengan sekilas sosok, Wu Changkong mendatangi Tang Wulin dan meraih pergelangan tangannya. Tang Wulin sudah memasuki keadaan mengantuk saat ini, ada kilau keemasan dan biru samar di permukaan kulitnya, dan nafas di tubuhnya sangat tidak stabil. Situasi ini adalah melihat penampilan Tang Wulin, Long Hengsu, yang bergegas, tidak bisa membantu tetapi memikirkan kemungkinan, matanya langsung membeku. Wu Changkong menarik lengan Tang Wulin dan menggendongnya di punggungnya, dia baik-baik saja, jiwanya telah berevolusi. Ah! Xie Xie, Guyu, ditambah Zhang Yangzi dan Wang Jinsi semuanya tercengang. Evolusi jiwa. Dalam perjalanan ke sini, Xie Xie pernah berkata kepada Tang Wulin bahwa jiwa dapat berevolusi di platform kenaikan, tetapi ketika dia berkata pada saat itu, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah kemungkinan. Sangat jarang jiwa berkembang pada platform kenaikan, seperti memenangkan loter. Ini adalah kesempatan langka untuk memasuki platform kenaikan roh, dan sangat sedikit yang bisa membunuh makhluk jiwa yang kuat. Seperti beruang kristal 1000 tahun yang mereka temui hari ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat jiwa di puncak cincin ketiga ingin mengalahkan, sulit untuk diatasi, dan dibutuhkan seluruh tim yang terdiri lebih dari 7 orang untuk menjadi mungkin. Dalam situasi itu, semua orang telah menghabiskan banyak uang untuk masuk ke platform kenaikan, dan siapa yang mendapat kesempatan pukulan terakhir masih menjadi masalah. Di saat yang sama, meski dengan tim yang lengkap, menghadapi monster jiwa yang kuat, kemungkinan korban juga sangat besar. Wu Changkong merasakan tatapan kaget semua orang, tetapi berkata, jiwanya terlalu lemah di alam, jadi evolusi secara alami lebih mudah. Aturan dari platform kenaikan adalah bahwa dengan berburu makhluk jiwa, Anda bisa mendapatkan 1/10 energinya. Gabungkan ke dalam cincin roh Anda sendiri. Ada beberapa cincin roh, dan kemudian bagikan secara merata. Dengan kata lain, jika Anda berburu binatang roh 10 tahun, maka basis kultivasinya 1 tahun akan diintegrasikan ke dalam roh Anda, yang awalnya kultivasi 110 tahun akan menjadi 111 tahun. Kapan terakumulasi menjadi 1000 tahun sebelum berevolusi? Jiwa Tang Wulin sendiri hanya 10 tahun.
Hari ini, jika Anda membunuh monster jiwa 100 tahun, itu akan menjadi setelah setidaknya 20 tahun, ditambah beruang kristal binatang buas 1000 tahun, dia telah memperoleh 100 tahun. Selain itu, dia hanya memiliki satu cincin roh yang tidak akan dibagikan. Oleh karena itu, jiwanya dapat berkembang dari 10 tahun menjadi 100 tahun. Adapun Anda, saya ingin menyelesaikannya. Evolusi jiwa membutuhkan setidaknya 18 atau 9.000 tahun monster jiwa untuk dibunuh. Di masa depan, bekerja keras. Ya, kecuali Tangwulin dan Guyu, semua orang memiliki dua cincin roh, yang setara dengan berburu binatang roh, dan akan menyebarkan kehidupan roh ke 1/20 di setiap cincin roh. Meskipun ada juga peningkatan halus, tapi seberapa mudah untuk berkembang? Di platform Elementary Spirit Ascension, apalagi berburu selusin monster jiwa berusia puluhan ribu tahun, tidak mudah menemukan begitu banyak monster jiwa berusia 1000 tahun. Basisnya rendah, jadi ternyata ada manfaatnya. Kembali ke akademi, Wu Changkong tidak menjelaskan apa-apa, biarkan semua orang membubarkan diri dan kembali ke asrama untuk berlatih. Setelah pertempuran yang sebenarnya hari ini, tentu saja perlu untuk meringkas, tetapi Tangwulin dalam keadaan evolusi jiwa yang menghantui saat ini, dan semua orang perlu menyadarinya sendiri, jadi ringkasannya akan tetap ada besok. Tangwulin juga dikirim kembali ke asrama oleh Wu Changkong, tetapi Wu Changkong langsung tinggal di asramanya. Setelah berganti orang lain, Wu Changkong tidak akan melakukan ini, tetapi Tangwulin berbeda. Dia memiliki metamorfosis roh bela diri khusus di tubuhnya. Wu Changkong harus menjaga pengamatannya untuk memastikan bahwa jiwanya tidak akan muncul selama proses evolusi. Bahaya. Perasaan Tangwulin sekarang benar-benar berbeda dengan ketika dia membuka segel. Dia hanya merasa bahwa dia basah kuyup di genangan air hangat, anggota badan dan anggota tubuhnya hangat, dan dia merasa nyaman yang tak terlukiskan. Kelelahan seluruh tubuh dan keletihan jiwa secara bertahap lenyap di bawah infiltrasi kehangatan ini. Perasaan ini begitu luar biasa, begitu indah hingga dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Dan lingkaran cahaya emas lembut di tubuhnya juga secara bertahap menyatu, digantikan oleh lingkaran cahaya biru lembut. Rerumputan biru keperakan mulai mengalir keluar dari telapak tangannya dan terbentang. Wu Changkong memelintir pohon anggur yang terbuat dari rumput perak biru untuk diamati dengan cermat, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Apakah ini masih rumput perak biru? Bilah rumput Lan Yincao telah berubah menjadi tanaman merambat. Ini normal. Tanaman merambat yang tebal seperti jari memiliki elastisitas yang cukup baik. Yang mengejutkan Wu Changkong, dia dapat dengan jelas melihat meridian yang menjulang di tanaman merambat Lan Yincao. Karena meridian ini pada dasarnya bercahaya, memancarkan cahaya keemasan yang samar. Saat bersinar, rumput biru perak memancarkan warna biru lembut, seperti tubuh Tangwulin, dan meridian itu sendiri tidak memancarkan cahaya biru. Itu adalah sentuhan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, Wu Changkong juga menemukan bahwa permukaan rumput biru perak tampaknya memiliki tekstur yang halus, tekstur yang sangat kabur, dan hanya dapat dilihat ketika cahaya meridian internal mencapai yang paling kuat, seperti beberapa tanda kecil. Lihat saja. Di mata halus Wu Changkong, dia masih bisa melihat dengan jelas. Benar saja, darah di tubuhnya masih menyebabkan martial spirit bermutasi, menilai dari situasi saat ini, seharusnya bermutasi ke arah yang baik. Cakar naga emasnya telah sepenuhnya melampaui kekuatan serangannya pada tahap ini. Bahkan jika itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat dan harus bisa bermain dalam jarak dekat, itu masih memberinya lompatan kualitatif dalam kekuatan, tapi aku tidak tahu, darahnya bisakah kekuatan di Cina berkembang lebih jauh? Kalau bisa, lain ceritanya. Pada saat ini, cahaya keemasan samar melintas di dada Tangwulin, dan cahaya keemasan ular kecil itu keluar. Tubuhnya masih terlihat ramping, tetapi sisik emas pucat di permukaan sudah sangat mencolok. Saya tidak tahu kapan panjangnya bertambah. Sekitar 10 cm, ketebalannya meningkat pesat, dan itu tampak seperti jari kelingking Tangwulin. Di tengah dahinya, ada sisik yang sangat jelas. Berbeda dengan emas pucat sisik lainnya, sisik ini berwarna emas cerah, bila berkelap-kelip mengikuti nafas Tangwulin. Setiap kali cahayanya paling terang, mata kacau Xiao Jingguang akan menjadi jernih sejenak. Tubuh Jin Guang memancarkan lingkaran cahaya kuning samar, bukan lagi putih pucat yang bahkan tidak bisa dilihat sebelumnya. Ia telah berevolusi, 100 tahun jiwa. Tangwulin, bekas produk cacat, akhirnya berevolusi menjadi jiwa berusia seabad di bawah pengaruh kekuatan garis keturunannya sendiri dan kekuatan spiritual dari jiwa binatang di platform kenaikan, dan akhirnya memiliki beberapa nilai praktis.
Wu Changkong sedikit mengangguk. Ya, kekurangan Tang Wulin sendiri telah dikompensasikan sampai batas tertentu, hanya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada keterampilan jiwanya setelah jiwanya berevolusi, dan apakah dia dapat diperkuat dalam hal ini. Sebagai seorang guru, Wu Changkong mengetahui kelebihan dan kekurangan Tang Wulin dengan lebih jelas. Keunggulan Tang Wulin sangat jelas. Ia dilahirkan dengan kekuatan supernatural dan kekuatan variasi garis keturunan alami, yang memungkinkannya untuk menempati keuntungan yang cukup besar di antara teman-temannya. Namun, kekurangannya juga sangat jelas. Peningkatan berkelanjutan Master Roh tergantung pada semangat seni bela diri. Semangat seni bela diri tidak kuat. Bagaimanapun, Anda tidak bisa melangkah terlalu jauh. Tentu saja, kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan memiliki efek tertentu, tetapi dalam sejarah Master Roh, tidak pernah ada orang yang mengandalkan keduanya. Menjadi makhluk yang benar-benar kuat. Tang Wulin ingin